Nah, yang berikutnya yaitu turniket yang digunakan untuk membendung arteri atau vena dalam darah. Yang berikutnya yaitu pengukuran lila. Alat pengukuran lila sendiri ada dua macam, yang dari sini untuk pengukuran lila dewasa dan yang ini untuk pengukuran lila bayi. Alat yang berikutnya yaitu scalpel handle, digunakan untuk menekan area lidah saat pemeriksaan area mulut. Alat yang berikutnya yaitu pinset, ada dua jenisnya teman-teman, ada pinset chirurgis yang memiliki gigi dan ada pinset anatomis yang tidak memiliki gigi. Nah, yang berikutnya yaitu scalpel handle, digunakan untuk melakukan pembedahan saat operasi. Yang berikutnya yaitu gunting perban, bentuknya berbelok dan ujungnya tumpul, digunakan untuk menggunting perban, kasa, dan kapas. Yang berikutnya yaitu gunting jaringan lurus, bentuknya seperti gunting namun di ujungnya bergerigi. Yang berikutnya yaitu nail puder, bentuknya seperti gunting namun digunakan pada saat tindakan heating up. Nah, ini adalah alat heating up sama berbentuk gunting namun ujungnya berbelok atau cekung. Yang berikutnya yaitu korentak, digunakan untuk menjepit alat-alat yang sudah steril. Yang berikutnya yaitu backup atau near backup, digunakan untuk tempat sampah medis seperti kapas, kasa, dan tisu setelah tindakan. Yang berikutnya yaitu bak instrumen, digunakan untuk menempatkan alat-alat yang sudah steril. Nah, ini adalah bak tutup, digunakan untuk tempat bahan-bahan steril seperti perawatan vulva hygiene. Dan juga ada kom yang begini yang bentuknya seperti tabung, digunakan untuk tempat handscoon. Nah, yang berikutnya yaitu urinal. Ini adalah tempat urin khusus laki-laki yang berbulat dan ada juga yang agak melebar khusus perempuan. Nah, alat yang berikutnya yaitu bispot, digunakan untuk menampung feses pasien pada tindakan membantu BAB-BAK di atas tempat tidur. Ada dua jenis bispot ya teman-teman, ada bispot yang sederhana, ada juga yang bispot sodok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Pristiani, NIM 24101029. Di sini saya akan melanjutkan perkenalan alat dari teman saya. Yang pertama yaitu ada klem setengah koher berfungsi untuk melubangi atau memecahkan selaput ketuban ibu hamil yang belum pecah. Yang kedua, gunting episiotomis berfungsi untuk memperluas pembukaan vagina sehingga bayi dapat keluar dengan lebih mudah dan mengurangi resiko robekan yang lebih besar pada vagina dan jaringan sekitarnya. Yang ketiga, gunting tali pusat fungsi utamanya gunting tali pusat atau umbilical ski cross adalah untuk memotong tali pusat bayi setelah lahir. Yang keempat, gunting benang berfungsi untuk memotong benang ukurannya yang kecil, membuat mudah dipegang dan digunakan terutama saat menjahit di mesin jahit. Meteran atau meteran digunakan untuk mengukur panjang atau lebar baik dalam konteks medis maupun non medis. Yang keenam, jangka panggul digunakan untuk mengukur ukuran panggul manusia terutama pada wanita hamil. Penutup kepala APD berfungsi untuk melindungi kepala dari benturan pukulan atau cedera kepala akibat benturan dengan benda keras. Tropol atau tromol mengurangi kecepatan kendaraan dan memungkinkan pengereman yang lebih halus dan aman. Ovatolosmoskop berfungsi membantu mendeteksi dan mengevaluasi berbagai penyakit atau masalah mata seperti glaukoma, ablasi, retina, dan tanda-tanda penyakit sistematik yang mempengaruhi pembuluh darah mata. Cut berfungsi untuk menjahit jaringan lunak bagian dalam tubuh. Jarum koronik berfungsi untuk menjahit luka bedah. Skapel fungsinya utama adalah untuk memotong jaringan dengan versi tinggi, baik untuk membuat inisisi awal operasi maupun untuk membedah atau memangkat jaringan. Busturi berfungsi untuk membuat sayatan pada jaringan tubuh selama operasi atau tindakan medis lainnya.
Kateter netalon berfungsi untuk menguras urin dari kantong kemih, terutama untuk pengosongan sementara atau intermiten. Kateter logam digunakan untuk menggosokkan kantong kemih, terutama pada ibu baru melahirkan, dan biasanya hanya digunakan untuk jangka waktu pendek. Cairan NaCl digunakan untuk pengobatan dehidrasi, instonik, ekstraseluler, depresi natrium, dan juga dapat digunakan sebagai pelarut sediaan injeksi. Cairan NRL berfungsi untuk menggantikan cairan tubuh yang hilang, terutama saat terjadi luka, cedera, atau operasi dengan kehilangan darah yang banyak. Nail powder untuk menjepit atau memegang jarum saat menjahit luka terbuka atau luka operasi, dan sekaligus memudahkan untuk membuat simpul benang operasi. Heating up berfungsi untuk mengangkat atau memotong jahitan bekas luka setelah luka tersebut dinyatakan sembuh dan aman untuk diangkat. Alat NGT fungsinya untuk memberikan makanan, obat, atau cairan langsung ke lambung atau untuk mengeluarkan isi lambung. Doppler alat pemeriksaan alat yang menggunakan gelombang suara berfrekuensi tinggi atau ultrasonografi untuk memantau. Nah, itulah tadi video singkat tentang pengenalan alat beserta mengetahui fungsi alat dan prinsip cara mensterilkannya. Sampai jumpa di lain waktu. Nah, semoga bermanfaat ya teman-teman.